Iya, saya pikir teologi akan mendorong kita untuk melihat bahwa kita sebagai manusia, kita perlu kembali kepada apa yang disarankan oleh kitab suci jikalau dia seorang beragama yang percaya pada kitab suci agama masing-masing. Ya, tentu. Kalau di dalam Kristiani jelas bahwa penderitaan itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Tak bisa dihindari ya. Keniscayaan. Iya. Seperti orang sakit, kita niscaya bisa sakit walaupun kita katakanlah menjaga kebugaran, kita minum suplemen, kita menjaga pola makan, pola hidup, tapi kita bisa tetap sakit. 2 tahun belakangan ya sudah prokes, tetap sakit, terjangkit juga. Iya. Dan yang nggak prokes malah nggak sakit. Nah, uniknya selalu misteri ilahi bukan? sorry. Lalu diabaikan orang, ditipu orang, putusin pacar, dikhianati, ditipu bisnis misalnya. Itu adalah keniscayaan. Siapapun bisa mengalami itu. Jadi sebenarnya apa penderitaan? Apakah itu penderitaan yang disebut sebagai kesengsaraan atau penderitaan? Sepintas mungkin iya, tetapi kalau kita mau telisik lebih dalam, itu adalah hal-hal yang niscaya bisa dialami oleh siapapun. Yeah. Seganteng apapun, secantik apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, pasti akan mengalami penderitaan. Lalu bagaimana teologi bisa membantu kita untuk mengatasi itu? Supaya misalnya saya gitu ya, saya ingin mendapatkan, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, nggak dapet, dan kan patah hati, galau, discourage ya, jadi kehilangan motivasi. Jikalau Bung seorang yang saleh, yang berdevosi dan mengalami hal seperti itu, ternyata di luar Bung juga banyak tuh orang yang mengalami hal yang sama, sehingga kita sebenarnya diajak untuk tidak menganggap diri sebagai orang yang seharusnya mendapatkan yang terbaik, seharusnya mendapatkan yang enak. Karena kenyataan hidup ternyata tidak selalu ideal seperti yang kita mau. Jadi gini, misalnya saya menderita karena saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya ingat, ya nggak cuma gua kok, banyak orang yang kayak gua gitu. Jadi ada komunitas manusia-manusia menderita di seluruh alam semesta ini yang sama-sama nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, dan kita realistis ya. Santai aja lah gitu. Dan kita realistis aja, memang ya ini adalah satu keniscayaan. Kembali lagi bagaimana teologi menolong kita pertama melihat itu sebagai realitas yang bisa dialami oleh siapa saja, niscaya. Lalu yang kedua, teologi membantu kita mengingatkan tentang ternyata banyak orang saleh juga di dalam kitab suci mengalami hal yang sama gitu. Iya. Yesus disalib kan? Ya, kalau kita mau pinjam dari tradisi Kristiani ya, Yesus yang tidak berdosa, Sokrates diracun. Yesus tidak berdosa, dia tidak mengalami dia tidak melakukan satu kejahatan sedikit pun ya, sebagai manusia. Iya. Tapi dia dikhianati, bahkan dia dibunuh ya. Iya. Santo Paulus juga dia dia mengalami kapal karam, dia dipukulin di pasar di Filipi, di penjara juga. Tapi anehnya ketika dia dibelenggu, dia menulis surat ya kepada jemaah di Filipi untuk mereka itu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita, bahagia tidak tergantung dari luar, dari dalam yang keluar. Terus digali lebih dalam, Bu. Bagaimana di tengah penderitaan, apalagi yang ekstrim ya, tadi di penjara, dipukulin, mungkin difitnah, mungkin diusir, orang bisa tetap gembira. Kalau mungkin dalam situasi abad 21, mungkin kita nggak se-ekstrim itu ya. Kita mungkin dipecat, diselingkuhin suami atau istri, dan orang tua sakit, dalam keadaan yang begitu, pulang macet, kesana banjir, sampai rumah mati lampu. Dalam keadaan seperti itu, gimana kita bisa tetap gembira seperti Paulus tadi ya gitu? Memilih untuk bisa menerima keadaan. Saya pikir itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau dalam bahasa teologisnya itu, mungkin menerima
apa yang Tuhan sudah karyakan dan berikan kepada kita. Di situ peran teologi tadi mungkin. Di situ teologi menolong. Jadi melihat bahwa apa yang kita alami rangkaian penderitaan ini adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini Tuhan jahat banget kasih gue jelek-jelek. Nah, itu gimana kalau ada yang nanya? Itu kan problem teodise kan, Tuhan dan keadilan. Ya. Kalau Tuhan tuh maha adil, maha kuasa, maha baik, kenapa saya dikasih yang jelek-jelek? Dan pertanyaannya dibalik, kenapa saya harus mendapatkan semua yang baik gitu? Karena Tuhan maha baik. Ya kalau Tuhan maha baik, Kan harusnya nggak, kalau maha baik kan berarti harusnya semuanya dapat yang baik gitu kan ya. Ya, itu enak memang ya kita enak dong ya, seperti surga dunia itu, Bung. dan itu perdebatan yang tidak pernah berakhir ya. Teodise kan. Ya makanya saya lebih mengajak untuk kita kembali melihat bahwa penderitaan itu keniscayaan. Itu bagian tak terelakkan dari hidup gitu ya. Iya. Nah, saya mau masuk ke konsep penderitaan ya. Penderitaan itu kan sebenarnya lebih sering subjektif ya. Jadi buat misalnya apa? Macet. Kita naik mobil macet berdua nih, bukan satu mobil. Buat saya ini penderitaan. Wah, gitu. Buatmu ya ini bisa tidur santai. Sama-sama macet, yang satu menderita, yang satu tidur bahagia. Jadi kan penderitaan itu seringkali subjektif. Yang ada adalah peristiwa. Ini peristiwa. Yang satu mencap peristiwa ini penderitaan, yang satu mencap peristiwa ini kesempatan gue tidur atau dengerin musik lah, atau sambil dengerin podcast rumah filsafat di macet-macet kan. Ide yang bagus gitu. Jadi kan penderitaan itu tidak objektif. Beda-beda tiap orang. Iya. Saya lanjutin dikit ya. Saya ini kan tinggal di rumah itu, komplek tuh banyak pedagang pagi lewat. Saya sering ngobrol tuh tukang sapu gitu ya. Itu sehari jalan bisa 30 km sehari. Mukanya nggak ada capek-capeknya. Sendal jepitnya tipis segini ya, sampai waktu itu saya kasih sendal. Bang, sini gue kasih lihat sendal lu, pakai sendal gue deh gitu. Kalau saya beli tuh sapu sama dia, saya akhirnya di rumah kebanyakan sapu ya, karena kasihan kan gitu. Nggak pernah nawar lah, dia harganya gue ambil gitu ya. Sehari 30 km, saya mikir dalam hati, mukanya nggak menderita, dia senyum-senyum gitu, orang Sunda kan. Gitu. Tapi kalau saya dengerin dia tiap hari jalan 30 kilo, itu penderitaan berat nih. Itu gimana menurut Bung? Ya, jawabannya pada satu hal ya. Bisa menerima ya. Dia bisa menerima fakta bahwa setiap hari 30 km. Dan memang langsing, wah. Dia merasa content, cukup dengan kehidupan dia. Penderitaan akan menjadi penderitaan sungguhan ketika kita tidak bisa menerima realitas. Apakah macet itu penderitaan? Nah, ketika kita tidak mau macet, itu menjadi penderitaan. Ini saya mendengar aura Gautama di sini ya. Jadi sumber penderitaan adalah penolakan pada keadaan saat ini. Iya, tidak bisa menerima kemacetan, tidak bisa menerima situasi di dalam keluarga. Kenapa aku terlahir dalam keluarga broken? Kenapa aku dalam strata sosial seperti ini? Oh, berarti kita tidak boleh punya mimpi gitu ke depan yang lebih. Boleh, kita boleh punya mimpi. Tetapi sekali lagi, realitas dan mimpi itu ada jarak ya, ada jembatan, ada bridge. Sementara kita masih ada di jembatan ini, kita perlu menerima bahwa kita masih ada dalam posisi seperti ini. Bagaimana caranya bisa menerima, Bu? Kalau macet, oke lah, itu bisa lah. Kita mungkin dengar musik atau berdoa gitu, bisa lah. Main HP gitu. Tapi kalau yang ekstrim, misalnya divonis kanker, kita harus menerima. Lu gampang ngomong nerima, gue yang ngalamin. Karena kan menerima itu, ya kita harus ngasih saran gampang. Iya. Tapi buat yang menjalani itu, lu nggak tahu rasanya ngomong menerima gitu. Dalam situasi yang ekstrim ya? Yang ekstrim, yang kita tidak misalnya, suka gitu ya. Tiba-tiba satu pagi batuk-batuk, ternyata ke dokter dipikir flu, ternyata kanker paru-paru stadium 4. Iya. Kita harus menerima karena ini anjing menerima gitu kan. Iya. Kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, bahkan mungkin diri kita sendiri, keluarga. Memang kita perlu berhati-hati untuk mengatakan harus bisa menerima itu ya, kasihan ya, kasihan. Surabaya ini jancok tenan iki. Kita kok nggak ada empati gitu ya. Tapi katakanlah itu diri kita ya. Perlu kita kembali gitu, kalau situasi ini kita hadapi, meskipun itu berat ya,
saya pikir kita tidak perlu cepat-cepat untuk mengambil satu sikap untuk berontak dan menghujat Sang Pencipta. Sang Pencipta, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Lain kalau keadaannya gini, saya udah hidup sehat, rajin olahraga, makan bergizi, rajin ibadah, kok kena kanker? Sekarang saya disuruh menerima. Wah, itu kan, ini saya ngambil contohnya agak ekstrim biar jelas gitu kasusnya. Karena kan ini kan, kalau di hidup kan biasanya spektrumnya antara itu ya. Iya. Memang Bung itu tidak mudah ya. Waduh, bahkan hampir tidak mungkin ya. Ya, bagi orang-orang ya seperti kita pada umumnya menghadapi situasi yang buruk itu pasti akan ada defense mechanism ya dalam diri kita. Mungkin ada sekitar Kan ada sekitar 9 macam defense mechanism ya. Bung, ya Val? Ya mungkin ya. Ada repress ya, ada apa? Ada kemarahan, gitu. Ada rasionalisasi, lalu ada reaction formation dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan tuh denial ya, salah satu mekanisme pertahanan jiwa kita. Oh enggak lah, ini salah. Aku harus cari second opinion. Dokter yang lain mengatakan diagnosis yang sama. Sampai ke luar negeri, tetap bisa menjawab, waduh nggak mungkin. Aku orang yang saleh, aku baik, aku jaga kesehatan. Rajin puasa, rajin bersedekah, rajin ibadah. Ketawaran dari tradisi religius ya, atau teologi katakan, kita diajak untuk melihat realitas ini sebagai sesuatu yang nyata, yang kita alami. Tetapi sebagai seorang yang percaya adanya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pun turut bekerja di dalam segala sesuatu ya. Tuhan tidak kaget kalau kita itu kena CA. Kalau orangnya marah gimana? Yang ngasih kanker Tuhan. Ya mungkin ada orang-orang yang bisa berpikiran macam-macam ya, menyalahkan siapapun juga ya, namanya juga orang kaget ya. Tapi kalau dia punya pandangan bahwa hidup ini hasil dari penyelenggaraan ilahi, termasuk penyakit saya juga penyelenggaraan ilahi. Ya, gimana Pak? Makanya dari awal, ini saya pertanyaannya tajam-tajam ini karena filsuf. Nanti gue diomelin habis ini. Lu pertanyaan lu ya, tapi ini pertanyaan yang harus memang kita percakapkan. Bagus. Banyak orang yang mengalami situasi seperti ini ya, terutama mereka yang merasa sudah hidup saleh ya, sudah hidup benar, taat aturan, tapi ngalamin gini. Satu hal ditambah lagi, ditambah lagi dia lihat temennya nih ngerokok mulu, minum mulu, main cowok, main cewek, kok sehat? Iya. Nongkrong pulang pagi ya gitu. Ini sejak ribuan tahun lalu sudah dipikirkan dan orang komplain tentang hal ini. Yang jahat-jahat kok malah. Why bad things happen to good people? Ya itu. Ada bukunya tuh. Ya itu Harold Kushner ya, seorang rabi Yahudi ya. Kenapa hal-hal jelek terjadi pada orang-orang baik? Sementara orang jahat tuh dia jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi pejabat, korupsi kiri kanan, sehat lagi sialan gitu loh. Ya kalau bagi saya pikir kembali lagi bahwa realitas seperti itu adalah suatu keniscayaan. Kita harus melihat secara clear bahwa orang bisa sakit, orang bisa menua, dan akhirnya meninggal. Orang bisa saja dikhianati, ditipu. Tapi itu bukan berarti membuat kita menjadi ceroboh ya dalam bisnis, mempercayakan usaha, rekan bisnis kepada semua orang. Tetapi kita tentu perlu memiliki prudence ya, kebijaksanaan, kehati-hatian dalam memilih rekan bisnis dan lain sebagainya, memilih pasangan. Tapi toh sesudah kita memilih orang-orang yang terbaik untuk bisnis, tetap aja pasangan, menjaga pola makan, pola hidup yang sehat, tetap saja bisa mengalami hal-hal yang buruk. Ya, mari kita melihat itu sebagai satu keniscayaan yang bisa dialami oleh siapapun. Pernah terjadi bahwa seorang ibu ya, orang yang saleh, bahkan beliau rajin dalam aktivitas agama, suaminya mengalami kecelakaan ya, ditabrak bus atau mobil itu di daerah Melawai.
pulang dari aktivitas di rumah ibadah ya, setelah doa bersama pagi-pagi, meninggal. Tidak lama kemudian putrinya turun dari bus. Sebelum turun beneran, bisnya sudah jalan. Putrinya jatuh dan kepalanya membentur pinggir jalan dia, membentur ke trotoar itu ya. Meninggal dunia. Bagaimana hal buruk seperti ini terjadi kepada orang yang saleh, yang baik seperti ibu ini ya. Iya. Ternyata itu adalah satu keniscayaan. Menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, tidak serta-merta meloloskan kita dari hal-hal yang buruk. Tidak menjamin ya. Ini perlu digarisbawahi nih. Menjadi orang saleh, orang baik tidak menjamin bahwa kita akan selalu bahagia, selalu beruntung. Iya, tidak selalu mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan sekalipun kita saleh, kita baik, taat aturan. Jadi kesalehan itu sebenarnya bernilai pada dirinya sendiri. Lepas bahwa kita nanti beruntung atau enggak, itu banyak faktor lah. Iya, kesalehan tidak pernah bersifat transaksional. Iya. Dia bernilai. Antian sekali dong ini ya, bernilai pada dirinya sendiri ya. Ansik. Ya, das Ding ansik ya. Pada dirinya sendiri ya harus saleh gitu kan, tanpa harus ada apakah mendapatkan ini, apakah mendapatkan itu. Kalau pertanyaan dari Kushner tadi, kenapa hal-hal terjadi pada orang-orang yang baik? Mungkin jawaban nyantainya, kenapa tidak gitu? Oh, kenapa hal-hal jelek terjadi pada Allah, kenapa tidak? Why not? Iya, maksudnya adalah satu keniscayaan. Kan nggak adil, kan? Ya. Itu kan kayak menyinggung rasa keadilan kita gitu loh. Itu adalah perspektif kita ya, bahwa karena Tuhan Maha baik, aku pasti akan mendapatkan yang baik. Itu adalah satu teori yang kita kembangkan sendiri. Kalau Tuhan baik, maka aku harus mendapatkan yang baik. Mungkin nggak, Bu? Karena Tuhannya ditaruh di luar, dibikin maha, akhirnya muncul permasalahan ini. Kalau Tuhan yang tidak ditaruh di luar, taruh di dalam diri manusia, Tuhan sebagai kesadaran, nggak ada masalah ini. Itu tawaran yang menarik ya. Kemarin tuh saya diminta ngasih materi kan di Medan soal Tuhan. Saya bilang Tuhan adalah kesadaran diri yang terhubung dengan kesadaran semesta. Tidak ada maha-mahaan itu. Jadi nggak pusing lah. Lalu yang disebut penderitaan apa? Penderitaan adalah kesalahan cara berpikir aja. Gitu. Karena kita tidak sadar, maka kita menderita. Good point. Tapi akhirnya seluruh teologinya berombak total. Bukan lagi teologi eksternal Tuhan di luar, tapi Tuhan sebagai kesadaran di dalam diri manusia yang terhubung dengan seluruh segala yang ada, eksistensi. Saya argumennya begitu sih waktu itu. Tesis yang saya ajukan. Basisnya dari neuroteologi, neuroscience. Saya bisa mengapresiasi referensi ini ya. Kapan-kapan kita bikin ya. Dan Tuhan juga bisa bersifat imanen sekaligus transenden ya. Yeah. Dia ada di luar yang jauh di sana. Tapi dia juga Tuhan yang sekaligus imanen gitu, ada di dalam diri kita, dalam batin kita. Saya pikir itu tidak menjadi satu kontradiksi ya. Memang Tuhan ada karena di surga yang mulia ya. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa melihat Tuhan sebagai Allah yang berdiam. Karena kalau kita ngomong dalam dan luar ini terhubung. Dalam diri kita sama di luar itu kan udara tiap detik masuk. Jadi tidak ada dalam dan luar sebenarnya. Yang dalam adalah luar, yang luar adalah ini kan sirkulasi terus menerus. Ya. Dan mungkin yang paling mudah dipahami secara sederhana bagi teman-teman kita ya. Kembali lagi ke duka tadi atau penderitaan, itu adalah satu hal yang niscaya bisa kita alami kapanpun, dimanapun. Kalau saya bilang ini Bang Ferry, duka itu sebenarnya label yang kamu tempelkan pada sebuah peristiwa. Label tidak harus duka, tidak harus sebuah penderitaan, bisa label yang lain. Contoh misalnya ya, saya naik motor, saya kehujanan. Saya bisa melabel tuh sialan hujan, aduh nanti gua lagi pilek gini, batuk, sampai rumah demam lagi kan. Ini adalah duka gitu. Itu kan label yang saya tempel pada peristiwa hujan. Tapi kalau saya ganti ya labelnya. Yes, hujan, nggak perlu nyiram tanaman. Dan besok pagi nanti malam tidurnya enak, karena kan dingin. Besok pagi pasti udara seger karena habis hujan kan kayak bersih gitu ya. Dan bau tanah kena hujan tuh kan. Ya, dan label itu sebenarnya mungkin ya, mohon maaf, menutupi dari apa yang sesungguhnya, yaitu aku tidak mau itu terjadi. Penolakan. Jadi penderitaan adalah penolakan. Pandemi, penderitaan. Apakah pandemi the real suffering? Yang terjadi adalah
aku tidak mau pandemi. Aku nggak mau ada PPKM, pembatasan sosial. Jadi esensi dari penderitaan adalah rejection, penolakan. Menolak. Karena bertentangan dengan kemauan kita ya. Tetapi pandemi adalah keniscayaan. Pandemi sudah dialami oleh bumi ini, oleh nenek moyang kita selama siklus ratusan tahun atau sekian puluh tahun sekali ya. Nah, COVID ini sebenarnya juga nggak terlalu parah secara global ya, dibandingin pandemi-pandemi sebelumnya. Spanish flu, apalagi pandemi Black Death di Eropa. Black Death di Eropa. Itu ratusan juta. Dan banyak orang saleh di Eropa Barat ya yang meninggal dunia karena wabah ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang ateis atau orang-orang yang hidupnya sembrono. Orang-orang yang saleh juga mengalami hal yang sama. Di pandemi kemarin juga berapa banyak orang yang kita kenal sebagai orang yang saleh, yang baik, meninggal karena COVID-19 ya. Coba di poin, jadi esensi dari penderitaan adalah penolakan. Dan penolakan esensinya adalah karena aku tidak mau. Aku tidak mau. Dan aku tidak mau tuh ada aku di situ. Yes. Ada ego. Yes. Dan ego ini sebenarnya yang kalau dari kacamata filsafat Asia, Buddhism, yoga, Taoism, ego ini lah biang keladinya. Dia yang maunya macam-macam. Iya. Nah, kita kan masuk ke konsep anatta di Buddhism kan, non-self. Tidak ada aku. Iya, bahwa kalau ego tuh diteropong, nah tadi nggak ada. Kalau ego tidak ada aku yang mau, tidak ada penolakan, tidak ada penderitaan. Itu kan jalannya Gautama itu kan sebenarnya. Menurut Bung gimana? Ya itu adalah satu tawaran yang menarik yang saya pikir kalau itu diterapkan secara umum ya, masyarakat dunia atau setiap insan melihat bahwa sebenarnya aku ini menjadi tantangan terbesar manusia. Sebenarnya kita diajak untuk melihat kepada diri sendiri ya. Melihat ke dalam. Melihat ke dalam ya. Saya pikir ini berlaku bisa untuk semua denominasi atau tradisi religius ya, karena dengan melihat ke dalam, menyadari adanya kotoran-kotoran di dalam batin kita gitu ya. Sudah pakai bahasa kilesai. Baru retret ini kan. sorry. Kotoran batin Bung, gimana tuh Bung? Ya karena saya mencoba menggunakan bahasa yang umum saja gitu ya, ketimbang menggunakan hamartia. Hamartia itu artinya apa? Dosa. Oh, dosa. Bahasa Yunani ya? Terlalu teknis ya, saya pikir. Jadi memiliki makna yang sama gitu. Ada lubang-lubang di dalam jiwa, ada kotoran di dalam jiwa manusia ini yang seharusnya kita sadari gitu ya. Bagaimana cara menghadapi kotoran-kotoran ini? Kan logikanya kalau kotoran harus dibersihin ya. Bersihnya gimana? Ini bagus sekali pertanyaannya Bung, karena pertanyaan gampang juga sih. saya juga sedang membersihkan, belajar ya, selama berpuluh-puluh tahun. Saya mencoba meminjam apa yang ditulis oleh beberapa penginjil dalam kitab suci ya. Dituliskan kalau Yesus itu pagi-pagi benar. Ini sekali lagi mohon izin kalau pinjam tradisi Kristiani. Yesus pagi-pagi benar dia berdoa gitu. Atau bagian yang lain ketika hari sudah malam, hari sudah gelap, Yesus tuh menyendiri ya. Dia berdoa hening ya. Dalam artian hening. Saya menafsirkan secara khusus bahwa itu adalah momen di mana Yesus sedang memeriksa dirinya sendiri. Nge-charge sekali ya. Nge-charge batin gitu ya. Beliau orang sibuk ya. Mengajar, menyembuhkan. Dia kayak Bung lah ya. Orang sibuk gitu. Bedanya saya nggak sesakti Yesus. Dia menyembuhkan, dia bangkitin orang mati ya. Jadi sekarang kita udah punya dokter lah, biar mereka yang nyembuhin lah. Beliau orang hebat, yang padat, yang sibuk, sebagai titik temu, titik perdamaian banyak orang, sekaligus titik tengkar ya, karena pemuka-pemuka agama Yahudi itu benci sama dia. Di tengah dinamika hidup seperti itu, dia selalu ada waktu untuk berdiam diri ya, hening. Saat teduh. Saya rasa kita perlu bersaat teduh ya setiap hari dalam dunia yang hiruk pikuk seperti ini. Waktu zaman Yesus itu kan belum ada listrik ya, belum ada internet Bung ya, belum ada sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, Netflix ya. Gampang nyari saat teduh. Lah kalau sekarang saat teduh pulang ke rumah, ditelepon bos. Biasa dia lupa rapat gitu. Wah, mesti nyiapin materi gitu.
Ya, itu saya pikir tantangan ya buat kita yang hidup dalam zaman modern. Lagi mungkin saat teduh malah galau gitu, ingat mantan, udah main sosial media aja, nonet gitu ya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman gitu ya di banyak kesempatan untuk menyiapkan gitu waktu. Kalau kita bisa main medsos, sibuk dengan gadget sekian jam dalam satu hari ya, kalau kita akumulasi, mari kita ambil waktu 10 sampai 20 menit gitu ya. Kita tidak terganggu oleh apapun, kita berdiam diri saja. Meditasi, samadhi. Orang Jawa mungkin menyebutnya samadhi atau semedi, dalam tradisi lain disebut meditasi, mungkin dalam tradisi Kristiani disebut saat teduh ya. Ya apapun kita menamakan aktivitas ini, yang penting hening ya. Kita hening, karena di dalam keheningan itu kita bisa melihat ke dalam diri kita gitu. Bagaimana caranya hening kalau pikiran semrawut, banyak utang, banyak kerjaan, It's okay. deadline itu. Justru dalam hening itu kita menyadari bahwa oh iya, aku bisa mikirin utang ya, aku bisa mikirin deadline, aku bisa mikirin ini itu. Jadi dalam saat teduh itu nggak apa-apa, kita sadarin aja bahwa oh ternyata aku bisa punya pikiran seperti ini ya. Ternyata ada orang lewat naik mobil, Motor gitu. ya udah, iya nih. Tukang tahu lewat. Ada tukang tahu, ada motor, ada orang jual mie, ada orang ondel lewat. Nggak ada. Sadari saja bahwa inilah kehidupan kita, tapi kita perlu tenang. Paling tidak 10 sampai 20 menit sehari. Jadi hening itu bukan berarti tidak ada suara, tidak ada pikiran, tapi justru hening di dalam keramaian. Apalagi buat teman-teman yang di kota besar, yang tinggal di kos-kosan tetangga, nonton TV, yang di sono ngobrol sama pacarnya. Iya, kita nggak harus ke puncak gunung atau ke pantai, ke tempat tertentu untuk mendapatkan keheningan. Di sini, sekarang, kita bisa mendapatkan keheningan ini. Ini percampuran antara teologi Kristiani dengan Buddhism ini gitu ya. Saya mungkin pinjam dari orang Jerman ya, atau dari orang-orang Latin ya. Iya itu. Hic et nunc ya. Hic et nunc. Jadi kebagian bukan di sana nanti. Here jetzt bahasa Jerman. Sekarang dan di sini. Paulus juga menyontohkan hal yang sama ya. Dia nggak nunggu keluar dari penjara dulu untuk bisa mengatakan berbahagialah, bersukacitalah. Mungkin kalau kita bisa menyentuh di sini dan saat ini kita bisa bersukacita di tengah segala macam hal yang terjadi di sekitar kita kali ya. Disitulah relevansi dan kemasukakalan pesan kitab suci ya. Bersukacitalah senantiasa. Yeah. Jadi bukan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam satu keputusan. Viktor Frankl menerapkan itu di dalam logoterapi. Ketika ya di dalam masa penahanan ya di kamp konsentrasi, istrinya meninggal, orang tuanya meninggal. Ketika banyak orang Yahudi yang di kamp konsentrasi itu dan patah semangat, dan akhirnya menurut Frankl orang-orang patah semangat, kehilangan harapan, lebih cepat mati. Tapi Frankl menjaga harapan ya. Makna dia. Ada makna di dalam apa yang dialami sekarang gitu. Dan saya pikir Frankl mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa berbahagia dalam situasi apapun di sini itu, sekarang. Argumennya menarik. Penderitaan itu berharga kalau dia punya makna. Misalnya saya menderita untuk anak saya. Oh, itu akan dijalani dengan karena ini untuk anak saya atau untuk bangsa saya, bapak-bapak bangsa kita lah. Bung Karno, Bung Hatta kan dibuang, dikejar Belanda, dikejar Jepang. Tapi saya menderita, tapi penderitaan saya ini bermakna untuk kemerdekaan, untuk merah putih. Jadi itu tidak ada penderitaan, itu gitu ya. Saya bekerja keras untuk anak saya. Wah, nggak ada. Tapi kalau saya bekerja keras, nggak ada maknanya ya. Depresi, stres. Mungkin kenapa banyak orang stres, depresi sekarang ini karena mereka tidak diajarin untuk menemukan makna di dalam penderitaan mereka. Bahwa penderitaan itu menjadi berharga ketika dia bermakna, ada makna. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa penderitaan adalah satu keniscayaan, dan ketika kita menghadapi situasi yang niscaya ini yang tidak menyenangkan kita, tapi kita belajar untuk menerima itu, di saat yang sama kita bisa mencari makna ya. Kenapa aku mengalami ini gitu ya? Kenapa aku nggak bisa segera seperti yang aku mau di level ini atau mendapatkan itu? Kita bisa mencari makna dalam situasi yang kita hadapi. Bahkan kita bisa menunda keinginan kita atau menyangkal keinginan kita kalau penyangkalan itu bermakna. Misalnya saya suka makan nasi goreng.
Tapi anak saya lapar nih. Nasi gorengnya buat anak saya aja lah. Saya nggak usah makan lah. Kan ini kan dia menyangkal keinginannya dia. Ada apa? Askese ya, ada askese, ada agere contra kalau bahasa Latinnya. Menahan dorongan kayak untuk sesuatu yang lebih berharga, yaitu anaknya atau ibunya yang sedang sakit. Bulan ini saya nggak belanja dulu, saya tabung uangnya untuk pengobatan mama. Jadi akhirnya penderitaan dijalani dengan sukarela, bahkan dengan gembira. Wah, ya pencerahan ini, momen pencerahan ini. Ya, itu good point, Bung. Dan saya setuju dengan itu ya. Karena memang setiap orang harus, atau kita diundang ya untuk tidak serta-merta mengutamakan ego kita ya. Jadi kalau orang sedih, jengkel karena situasi yang menurut dia menderita, itu sebenarnya kan situasi tidak seperti yang dia mau. Iya, tadi ada ego, ada penolakan yang berakar pada ego sebenarnya. Maka kalau kita meminjam tradisi stoikisme katakan ya, yaitu situasi yang tidak bisa kita kendalikan ya kita nggak bisa kendalikan, memang akan menjadi penderitaan kalau kita mencoba mengendalikan situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi kita fokus pada yang bisa kita kendalikan saja, yaitu respons kita atau bagaimana kita bersikap menghadapi situasi itu ya. Ya, saya sudah ditegur oleh manajer. Ini bisa 4 episode kayaknya nih ya, enggak ya? Jadi ya terima kasih sekali. Terima kasih Bung Reza, Bung Bro Mas. Ini salah satu keluarga Rumah Filsafat, sahabat saya juga. Dan kita sudah belajar teologi, belajar filsafat, belajar psikologi, belajar Buddhism, belajar eksistensialisme dengan Mas Dimas ini. Jadi ini percakapan yang menurut saya kalau bahaskan daging semua gitu ya, daging semua. Obrolan para filsuf, obrolan ringan kita sebenarnya ya kalau tanpa kamera ya. Kan tadi saya bilang nggak usah mikirin ada kamera, kita ngobrol sehari-hari sebenarnya kita udah ngomongin kayak gini. Cuma biasanya kan ada Mas Wawan bertiga. Kita sama Mas Wawan lah kita. Mas Wawan tuh salah satu keluarga Rumah Filsafat juga. Cuman kurang singkongnya kali. Singkong goreng lain kali harus ada singkong. Oke, terima kasih. Semoga bisa memberikan sudut pandang baru untuk teman-teman di luar sana. Jangan lupa terus dukung kami di Rumah Filsafat. Subscribe, like, share kami di semua media sosial yang ada. Sampai jumpa dan salam pencerahan.